warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan membahas FR SKB Kebidanan mengenai kehamilan yang sudah disusun menjadi soal dan pembahasan. Langsung ke soal yang pertama. Ibu hamil 22 minggu datang ke puskesmas dengan keluhan pusing. Setelah bidan melakukan pemeriksaan, diketahui tekanan darah ibu 150/80, tidak odem, PU negatif. Asuhan apa yang akan diberikan pada ibu? A. Konseling penambahan protein. B. Konseling aktivitas fisik. C. Diet rendah garam. D. Konseling KB atau E. Diet karbohidrat. Jawabannya adalah C. Diet rendah garam. Nah, pada ibu hamil, ini diketahui tekanan darah ibu 150/80 ya, tidak odem dan PO negatif, sehingga diagnosanya adalah hipertensi dalam kehamilan. Nah, pada ibu hamil penderita hipertensi mengikuti diet rendah garam 3 dengan kebutuhan natrium sebesar 1000 sampai 1200 mg per hari. Terdapat tambahan kebutuhan karbohidrat, protein, dan lemak pada ibu hamil berdasarkan tabel 5. Ini kebutuhannya, sehingga ibu harus melakukan diet rendah garam. Ke nomor selanjutnya, ibu hamil 8 minggu datang ke BPM dengan keluhan muntah-muntah. Hasil pemeriksaan mata cekung, berat badan turun 3 kg sejak hamil. Diagnosa apakah yang tepat? A. Nausea, B. HEG, C. Vomitus, D. emesis, atau E. Mual muntah. Jawabannya adalah B. HEG. HEG itu hiperemesis gravidarum. Ini penjelasannya, emesis gravidarum adalah gejala yang wajar atau sering terdapat pada kehamilan trimester pertama. Mual biasanya terjadi pada pagi hari, tapi ada yang timbul setiap saat dan malam hari. Gejala-gejala ini biasanya terjadi 6 minggu setelah hari pertama hari terakhir dan berlangsung kurang lebih 10 minggu. Sedangkan hiperemesis gravidarum adalah keluhan mual muntah hebat lebih dari 10 kali sehari dalam masa kehamilan yang dapat menyebabkan kekurangan cairan, penurunan berat badan, atau gangguan elektrolit sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Berat badan ibu turun 3 kilo ya. Nausea ini mual. HEG hiperemesis gravidarum, vomitus itu artinya muntah, emesis ini adalah mual muntah tetapi yang masih dapat ditoleransi. Ke nomor selanjutnya, ibu berusia 30 tahun, G2P1A0, umur kehamilan 17 minggu, datang ke BPM untuk melakukan kunjungan kehamilan. Kapan waktu kunjungan berikutnya? A. Pada trimester 3, B. 3 minggu berikutnya, C. 1 minggu berikutnya, D. 4 minggu berikutnya, atau E. 2 minggu berikutnya. Jawabannya adalah D. 4 minggu berikutnya. Ibu hamil harus rutin memeriksa kehamilannya ke bidan atau dokter dengan ketentuan sampai usia kehamilan 28 minggu itu 4 minggu sekali, 28 sampai 36 minggu itu 2 minggu sekali, dan di atas 36 minggu itu 1 minggu sekali. Apabila ditemukan ada kelainan atau faktor yang memerlukan penata laksaan medis lain, pemeriksaan harus lebih sering dan intensif. Ke nomor selanjutnya, ibu hamil 18 minggu datang ke puskesmas dengan keluhan mengeluarkan darah bergumpal sejak 3 hari dan kram. Setelah dilakukan pemeriksaan, terjadi pengeluaran dan osteo menutup. Apa diagnosa ibu tersebut? A. Abortus imminent, B. Abortus incipient, C. Abortus incomplete, D. Abortus complete, atau E. misabortion. Jawabannya adalah D. Abortus complete.
Nah, di sini ada ya derajat untuk abortus imminent, incipient, incomplete, complete, dan misabortion. Yang harus kita fokuskan adalah terjadi pengeluaran dan ostium sudah menutup. Kalau ostium sudah menutup itu terjadi pada abortus imminent dan abortus complete. Kemudian ke nomor selanjutnya. Pelayanan KIA pada ibu hamil terdapat di meja posyandu nomor A1, B2, C3, D4 atau E5. Jawabannya adalah E5. Nah, ini kegiatan bulanan di posyandu mengikuti pola keterpaduan KB Kesehatan dengan sistem 5 meja. Meja 1 untuk pendaftaran, meja 2 untuk penimbangan bayi dan anak balita, meja 3 pengisian KMS, meja 4 penyuluhan perorangan, meja 5 pelayanan oleh tenaga profesional meliputi pelayanan KIA, KB, imunisasi dan pengobatan, serta pelayanan lain sesuai dengan kebutuhan. Jadi pelayanan KIA ada di meja ke-5. Nomor selanjutnya, ibu datang ke BPM mengeluh sedang hamil 1 bulan anak kedua, merasa mual dan nyeri bagian bawah hingga pingsan 1 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 90/60 dan terdapat pendarahan. Apa diagnosa yang tepat? A. Abortus komplit, B. Molahidatidosa, C. Kehamilan ektopik, D. Misabortion, atau E. Placenta previa. Jawabannya adalah C. Kehamilan ektopik. Nah, ini tanda yang terdapat pada kehamilan ektopik adalah nyeri tekan pada abdomen, pelvis, pergerakan cervical dan distensi abdomen. Abortus komplit tidak ya. Kenapa? Karena yang menjadi fokus kita itu nyeri bagian bawah hingga pingsan 1 hari yang lalu. Ini mirip dengan gejala ektopik, nyeri yang sangat hebat. Nomor selanjutnya, ibu usia 23 tahun datang ke bidan mengatakan merasa mual muntah dan pusing. Haid terakhir 13 Maret 2020, hasil PP tes positif. Kapan perkiraan kelahiran? A. 18 November 2020, B. 20 November 2020, C. 19 November 2020, D. 20 Desember 2020, atau E. 19 Desember 2020. Jawabannya adalah D. 20 Desember 2020 ya. Nah, ini rumus untuk HPHT. Kita tambahkan angka 7, tanggal 7, bulan 9, dan 0 untuk tahun. Atau tambah 7 tanggalnya, kurangi 3 pada bulannya, dan tambah 1 pada tahun. Ini perbedaannya, kita menggunakan yang pertama ini jika HPHT-nya Januari sampai Maret. Tapi kita menggunakan rumus yang bawah. Yang bawah ini apabila HPHT-nya bulan April sampai Desember. Nah, kita lihat ini HPHT-nya bulan Maret ya. Jadi kita menggunakan yang atas. Rumus atas. 13 Maret 2020 tambah 7 tambah 9 tambah 0. Jadi 20 Desember 2020. Ke nomor selanjutnya. Seorang perempuan umur 24 tahun, G2P1A0, hamil 38 minggu, datang ke BPM untuk melakukan kunjungan ulang. Hasil anamnesis, ibu sering pusing dan mudah lelah. Hasil pemeriksaan, konjungtiva merah muda, tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, nafas 20 kali per menit, TFU 30 cm, puka, kepala belum masuk PAP, DJJ 120 kali, HB 10,5 gram. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Bayi besar,
B. Anemia ringan, C. Anemia berat, D. Panggul sempit, atau E. Hipotensi. Jawabannya adalah B. Anemia ringan ya. Ini klasifikasi anemia pada ibu hamil. Untuk HB lebih dari 11 maka tidak anemia. HB 9-10 itu anemia ringan. HB 7-8 itu anemia sedang, dan kurang dari 7 itu anemia berat. Fokus ke sini ya. Ke nomor selanjutnya. Seorang perempuan 24 tahun G1P0A0, usia kehamilan 38 minggu, datang ke BPM dengan keluhan nyeri perut sejak 2 jam yang lalu. Hasil anamnesis sering pusing sejak 1 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 100/70, nadi 80 kali per menit, nafas 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, TFU 34 cm, DJJ 98 kali per menit, HB 11 gram, protein urin negatif. Diagnosis apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Gawat janin, B. Anemia ringan, C. Kehamilan normal, D. Suspek janin besar, atau E. Hipotensi. Jawabannya adalah A. Gawat janin ya. Kita fokus ke DJJ di sini yang kurang dari batas normal. Gawat janin adalah denyut janin kurang dari 100 per menit atau lebih dari 180 per menit. Gawat janin terjadi bila janin tidak menerima oksigen yang cukup sehingga akan mengalami hipoksia. Langsung ke nomor terakhir. Seorang perempuan 27 tahun, akseptor IUD, datang ke BPM dengan keluhan sejak 2 bulan yang lalu tidak haid. Hasil anamnesis nyeri perut bagian bawah, perut membesar. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 120/80, nadi 90, nafas 24 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, palpasi TF belum teraba. In spekulo, benang IUD masih terlihat. Tindakan awal apakah yang paling tepat? A. Mencabut IUD, B. Memberi konseling, C. Melakukan tes kehamilan, D. Memberikan terapi hormon, E. Merujuk ke dokter kandungan. Ya, jawabannya adalah C. Melakukan tes kehamilan ya. Efek samping metode kontrasepsi AKDR adalah perubahan siklus haid lebih lama dan banyak, pendarahan serta antara menstruasi, serta timbul sakit haid. Sehingga ketika klien pengguna IUD mengalami tidak haid 2 bulan, kemungkinan besar terjadi kehamilan, sehingga asuhan yang dilakukan adalah tes kehamilan. Nah, apabila tes kehamilan ini positif, baru lakukan rujuk ke dokter kandungan. Kenapa? Karena kondisi benang IUD masih ada di dalam rahim. Baru nanti wewenang dokter kandungan untuk melakukan tindakan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.